Saudara, suasana di Iran semakin panas menyusul aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung hampir 3 pekan. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat ikut memanas-manasi aksi unjuk rasa ini. Lalu bagaimana masa depan pemerintahan Iran? Kami membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional UNPAD, Mas Teguh Rejasa yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Reza. Selamat petang, salam dari UNPAD di Bandung. Anda melihat ini aksi unjuk rasa dan kejadian yang terjadi di Iran ini semata-mata hanya dipicu oleh masalah ekonomi atau ada penyebab lain? Terlebih kalau kita kaitkan dengan tudingan bahwa Amerika berada di balik kekacauan ini. Terima kasih. Kalau kita menyimak dari statement para duta besar Iran di seluruh dunia, yang terjadi adalah keterlibatan intelijen asing yang memperburuk ekonomi Iran. Dan untuk itu pemerintah Iran melakukan berbagai tindakan untuk mengamankan ya, misalnya melakukan penangkapan. Dan saat ini kalau kita melihat berapa orang yang sudah meninggal, itu kita berhadapan dengan informasi yang simpang siur. Tapi pada saat ini kita melihat bahwa pemerintah Iran sudah memutuskan aliran telepon dan internet. Dan memang keadaan memburuk karena diprotes oleh sekitar 85 juta warganya. Dan kita perhatikan kelompok-kelompok oposan sudah menggunakan Starlink dan jaringan-jaringan pribadi seperti telepon satelit. Yang menariknya adalah perbedaan dalam jumlah kematian ya. Kalau versi Anadolu itu mengatakan kematian itu 116, tapi versi Amerika Serikat adalah 544. Yang ditahan menurut versi Anadolu atau media di Turki adalah 2.600, dan sedangkan di Amerika Serikat menyebutnya ada 10.600. Tapi memang harus diakui demonstrasi sudah berjalan selama 3 minggu dan sangat dan terbukti mata uang Iran sudah jatuh dan ekspor Iran sudah terganggu. Jadi yang terlihat sekarang adalah demonstrasi itu sudah menyebar bukan hanya di kota-kota kecil tapi sudah masuk ke kota-kota besar di Iran. Dan ini sangat mengganggu pemerintah Iran. Bisa kita lihat demonstrasi itu terjadi di daerah-daerah seperti Bandar Abbas. Kemudian demonstrasi juga sudah mulai menuntut turunnya pemerintahan yang saat ini memimpin. Sudah muncul slogan-slogan misalnya death to the dictator, kemudian long live the Shah. Jadi menurut Anda masalah utamanya adalah ekonomi yang semakin terpuruk ya. Ditambah lagi nih tadi menarik Anda sampaikan bahwa ada pengaruh dari intelijen asing di sini. Asing yang dimaksudkan di sini siapa? Kalau kita melihat dari sumber-sumber Iran, intel asing itu adalah Amerika Serikat, kemudian yang kedua adalah Israel, dan yang ketiga adalah kelompok-kelompok oposisi di Iran, antara lain yang bernama National Council of Resistance of Iran, yang markasnya di Paris dan Albania. Dan kalau kita merujuk pada sumber-sumber Iran, memang kemampuan pemberontakan dalam negeri itu tinggi, karena diperhatikan pada saat perang 12 hari melawan Israel itu kelihatan bahwa ada aksi-aksi pembangkangan di dalam negeri dan juga aksi-aksi penghancuran di dalam negeri Iran sendiri. Tapi kalau kita merujuk kepada alasan Amerika Serikat konon akan menyerang Iran, itu harus diakui memang hubungan diplomatik sudah dapat dikatakan tidak ada. Karena sebelum 1979, hubungan Amerika Serikat, Iran, dan Israel itu sangat mesra pada saat Iran dipimpin oleh Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer, tapi diruntuhkan oleh suatu revolusi Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dan sejak itu Amerika Serikat dipermalukan terus-menerus, antara lain mereka gagal menyelamatkan para sandera dalam suatu operasi tahun 79 namanya Blue Light Operation. Kemudian juga Amerika Serikat dipermalukan secara internasional saat Oliver North, seorang pejabat National Security Advisor pada Presiden Ronald Reagan, itu bersaksi atas aktivitas ilegal Amerika Serikat di Timur Tengah dan di Latin Amerika. Dan juga tampaknya Amerika Serikat saat ini sangat mendukung ambisi Israel yang bernama Greater Israel. Ini penguasaan Israel atas wilayah-wilayah di Timur Tengah yang terhambat akibat tingginya kemampuan Iran di sektor pertahanan dan keamanan. Dan ini berarti kita nantikan seperti apa konstelasi kerusuhan yang ada terjadi di sana ya, seperti apa kelanjutannya. Terima kasih Teguh Rejasa, pengamat hubungan internasional UNPAD, telah berbagi perspektifnya tentang peristiwa ini ataupun topik ini di Kompas Petang. Salam sehat.